Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Saputra dengan NIM C1C021088. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi perpajakan luar dengan judul Laporan Keuangan Fiskal Badan. Ada dua submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah koreksi fiskal dan yang kedua rekonsiliasi fiskal. Langsung saja, koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu adalah kegiatan dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum dilakukan koreksi fiskal itu, seorang wajib pajak itu diimbau untuk mengetahui kebijakan fiskal yang berlaku. Koreksi fiskal ini biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Laporan komersial itu disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan secara fiskal. Nah, sebuah laporan keuangan itu bisa menjadi dasar atau prediksi langkah yang harus dilakukan sebuah perusahaan ke depannya seperti apa. Secara lebih rincinya, koreksi positif umumnya disebabkan oleh biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Biaya-biaya yang dimaksudkan itu antaranya adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, lalu dana cadangan, pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, pajak penghasilan, gaji yang dibayarkan kepada pemilik, sanksi administrasi, dan ada selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau bisa disebut itu adalah amortisasi fiskal. Selanjutnya yang kedua itu ada materi mengenai rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal itu merupakan proses membuat penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan berdasarkan ketentuan perpajakan. Nah, nantinya itu diperoleh yang namanya laba fiskal. Laba fiskal itu dalam perpajakan sering disebut penghasilan neto, menurut Wahyudi tahun 2008 dalam bukunya. Laporan keuangan ini pada umumnya dibuat dengan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yang umumnya pun belum tentu sama dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia ini. Sedangkan di dalam perpajakan, rekonsiliasi fiskal itu dilakukan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan, di mana itu harus sesuai dengan peraturan fiskal yang ada dan kemudian akan dijadikan dasar untuk pembuatan SPT PPH suatu perusahaan yang akan dilaporkan kepada kantor pajak nantinya. Kemudian penerapan rekonsiliasi fiskal. Ada 5 cara penerapan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama itu rekonsiliasi penghasilan yang sudah terkena PPH akhir atau final. Lalu yang kedua, pos rekonsiliasi penghasilan yang bukan objek pajak. Yang ketiga, wajib pajak yang mengeluarkan biaya namun tidak mempengaruhi pengurangan penghasilan bruto. Yang keempat, ada juga wajib pajak yang menggunakan metode pencatatan berbeda dari aturan pajak yang sudah ditetapkan. Dan penerapan yang kelima, itu pos wajib pajak yang mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pendapatan yang sudah terkena PPH akhir atau final, serta pendapatan yang sudah terkena PPH non-final. Jenis-jenis rekonsiliasi fiskal itu ada 2 jenis yang dikelompokkan, itu berdasarkan perbedaan-perbedaannya. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Yang pertama itu ada rekonsiliasi fiskal dengan jenis beda tetap. Nah, rekonsiliasi beda tetap itu adalah rekonsiliasi fiskal yang terjadi karena adanya transaksi yang sudah diakui oleh wajib pajak sebagai biaya atau penghasilan atau biaya sesuai standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi jenis ini adalah perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak yang muncul
dikarenakan dari transaksi yang tidak bisa terhapus otomatis di periode lain. Nah, ini dikutip dari Undang-Undang Perpajakan langsung. Lalu jenis yang kedua adalah rekonsiliasi fiskal dengan jenis beda waktunya. Jenis rekonsiliasi fiskal yang kedua yaitu beda waktu. Jenis ini, rekonsiliasi jenis ini itu umumnya terjadi karena faktor perbedaan waktu yang terjadi antara sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Jadi, transaksi pajak dan transaksi akuntansi komersialnya sama, namun waktu alokasi biayanya saja yang berbeda. Itu dinamakan dengan rekonsiliasi fiskal dengan jenis beda waktu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.